Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Hukum Baca. Izin ya, Bu Risma share screen. Nah, oke, baik teman-teman. Untuk materi kita pada hari ini adalah eh, ketentuan dan perhitungan dasar BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Mata kuliah hukum pajak ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ya, ini ya. Biasanya untuk BPHTP ini program studi hukum akuntansi perpajakan dan manajemen. Di sini nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar, yakni pengertiannya, lalu fungsinya, kedudukan BPHTP-nya sebagai pajak daerah, lalu ada lagi terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum dari BPHTP ini adalah Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 dan eh, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Nanti kita akan belajar mengenai perhitungan rumus tarifnya, NPUP-nya, lalu NPUP-TKP dan contoh kasus nyatanya, serta mekanisme melakukan pembayaran validasi hubungannya dengan balik nama ataupun sertifikat ya. Nah, baik, capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ketentuan BPHTB secara komprehensif dalam konteks hukum pajak dan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar dari BPHTB, memahami pengertiannya, fungsinya, kedudukan BPHTB-nya sebagai pajak daerah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi objek dan subjek dari PPHTP itu apa. Diharapkan nanti teman-teman mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis perolehan hak yang menjadi objek pajak serta menentukan pihak yang berkewajiban membayar BPHTP. Selanjutnya, yang keempat adalah menentukan dasar pengenaan dan tarifnya di mana nanti teman-teman kita akan bersama-sama belajar mengenai menghitung NPUP, NPUP-TKP dan menerapkan tarif BPHTP sesuai peraturan daerah setempat. Yang keempat adalah memahami mekanisme pembayaran dan pelaporan, di mana mekanisme pembayaran dan pelaporan yakni menguasai prosedur pengisian SSPD, pembayaran, validasi, serta kaitannya dengan proses pendaftaran hak atas tanah. Ya, jadi di dalam mata kuliah ini nanti kita akan sama-sama belajar ya terkait dengan BPHTP. Nah, teman-teman, pertemuan kali ini itu kita membahas mengenai ketentuan dan perhitungan dasar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau nanti mungkin Bu Risma sering menyebutnya BPHTB ya karena terlalu panjang. Nah, kita tahu ya, saat ini kita belajar mata kuliah hukum pajak. BPHTP ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana hukum itu mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam pemungutan pajak ya hubungan antara negara dan masyarakat dalam pemungutan pajak di mana atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, sebagai teman-teman mahasiswa yang sedang belajar hukum pajak, di sini kita tidak hanya mempelajari bagaimana sih ngitung BPHTP-nya, tetapi juga memahami dasar hukumnya, objek pajaknya, subjek pajaknya, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, secara konstitusional, pemungutan BPHTP berlandaskan di pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur di undang-undang. Nah, di sini BPHTP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD yang menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya.
Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, BPHTP ini masuknya ke pajak daerah dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD ya. Di dalam hukum pajak ini eh, kita itu mengenal ya subjek pajaknya apa, objek pajaknya apa, dan dasar pengenaannya apa. Nah, pada PPHTP, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atas hak tanah dan bangunan. Dengan kata lain, pihak yang memperoleh hak atau pembeli merupakan pihak yang berkewajiban untuk mendapat melakukan pembayaran PPHTP, bukan pihak yang menjual. Sementara objek dari BPHTP adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan ataupun dengan pemasukan dalam perseroan pemisahan hak lelang maupun bentuk perolehan hak lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Namun mengenai subjek dan objek pajak ini tentunya sangat penting ya dalam hukum pajak karena menentukan siapa yang memiliki kewajiban hukum dan kapan kewajiban tersebut timbul. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai pengenaan dari BPHTP. Di dalam ketentuan perpajakan, pengenaan BPHTP adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu nilai transaksi atau nilai perolehan atas hak dan bangunan. Apabila, di sini case-nya ya, apabila ada transaksi yang lebih rendah daripada nilai jual objek pajak atau NJOP-nya, yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah daerah dapat menggunakan NJOP tersebut sebagai dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, dari NPOPI tersebut kemudian dikurangilah dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Apa yang dimaksud dengan NPOP-TKP? Yang dimaksud dengan NPOP-TKP adalah batas nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ya, Perda, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Setelah dikurangi NPOP-TKP, itu nanti diperoleh dasar pengenaan PPHTP yang kemudian dikenakan tarif. Nah, tarif BPHTP ini sebesar 5% dari dasar pengenaan pajaknya itu akan dikurangi dengan NPOP-TKP-nya. Nah, ada formula atau rumusnya. Biasanya BPHTP itu 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi NPOP-TKP. Jadi kita akan belajar ya. Jadi di mata kuliah hukum pajak ini proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka ya, tidak hanya berkaitan selalu dengan hitung-hitungan, tapi juga menyangkut akibat hukum dari suatu perbuatan hukum, yaitu peralihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, di sini teman-teman dalam prakteknya pembayaran BPHTP ini menjadi salah satu syarat administratif sebelum akte jual beli atau AJB ditandatangani oleh PPAT dan sebelum dilakukan proses balik nama sertifikat di kantor pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki keterkaitan erat dengan hukum agraria, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Karena itu, setiap transaksi atas tanah tidak hanya melibatkan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan kewajiban perpajakan kepada pemerintah daerah. Ya, jadi kita belajar ya mengenai mengatur kewajiban hukum pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak apabila wajib pajak merasa terjadi kesalahan dalam penetapan BPHTP. Misalnya kesalahan dalam penilaian pajak atau kesalahan administratif, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan keberatan ya sesuai dengan hukum dan ketentuan di daerahnya masing-masing. Nah, di sini, apalagi di era digital ya, teman-teman kita tahu bahwa sebagian pemerintah
sebagian besar pemerintah ini telah menetapkan sistem elektronik atau EBPHTP untuk proses pelaporannya, verifikasi pembayaran BPHTP, dan dengan adanya digitalisasi ini bertujuan untuk apa? Yakni untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses validasi data, dan mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. Dari perspektif hukum pajaknya, digitalisasi merupakan salah satu bagian modernisasi administrasi perpajakan yang tetap harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap data wajib pajak. Nah, sebagai kesimpulan, BPHTP ini merupakan pajak daerah yang dikenakan atas setiap perolehan hak tanah dan bangunan atas hukum yang jelas ya tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, Bu Risma lanjutkan ya. Nah, ini adalah konsep dari BPHTP. Di sini gambar ini dijelaskan bahwa ada yang namanya perolehan hak, hak jual, hak beli. Hak jual beli atau hibah ya. Di sini bisa dilihat dari gambar ini ya. Terlihat bahwa inti dari BPHTP adalah pajak atas perolehan hak. Artinya apa? Artinya yang dikenai pajak bukan kepemilikan tanah dan bangunannya, melainkan peristiwa hukum ketika seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dan memperoleh hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti tampak di layar ya teman-teman ya. Jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, atau pemasukan dalam perseorangan, lelang, maupun bentuk peralihan hak lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam ilustrasi ini juga ditampilkan ya contoh jual beli dan hibah. Jadi teman-teman lebih jelas ya, karena kedua transaksi tersebut merupakan bentuk perolehan hak yang paling sering terjadi di masyarakat ya. Jual beli tanah, terus waris. Nah, oleh karena itu kita tahu ya bahwa terjadinya peralihan hak yang memenuhi ketentuan undang-undang akan timbul kewajiban membayar BPHTP. Selanjutnya, di gambar juga menunjukkan hubungan antara BPHTP dengan pendapatan daerah. Hubungannya apa? Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, BPHTP tidak lagi menjadi pajak pusat, tetapi menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Hal ini berarti apa? Seluruh penerimaan BPHTP masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam mata kuliah hukum pajak ini ya teman-teman ya, perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola sumber penerimaan sendiri guna membiayai kebutuhan daerahnya. Dengan adanya BPHTP, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ya. BPHTP itu kemudian akan digunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Jadi uang yang masuk dari BPHTP itu, perolehan BPHTP digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebagaimana digambarkan dalam slide ya, teman-teman bisa lihat di slide. Penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas pendidikan ataupun rumah sakit, mungkin sistem drainase atau ruang terbuka hijau sampai dengan eh, layanan masyarakat ya, publik masyarakat. Nah, dari sudut pandang hukum pajak kita lihat lagi, menunjukkan bahwa pajak itu tidak hanya memiliki fungsi budgeter, tapi sebagai sumber penerimaan negara atau daerah yang memiliki fungsi regulasi, yaitu instrumen pemerintahan di dalam mendukung pembangunan pemerataan ekonomi dalam peningkatan kualitas publik. Nah, ini ya, jadi teman-teman harus paham juga ya terkait dengan ini. Nih, apabila dikatakan ya dengan praktek hukum, pembayaran BPHTP itu juga memiliki konsekuensi yang sangat penting
dalam transaksi jual beli tanah. Ada AJB, ada setelah AJB itu diproses oleh PPAT, kewajiban membuat akte tanah. Setelah kewajiban BPHTP dipenuhi sesuai ketentuan, selanjutnya bukti pembayaran BPHTP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran atau balik nama di kantor pertahanan. Dengan demikian, teman-teman, BPHTP itu tidak hanya eh, berkaitan dengan perpajakan, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum agraria, hukum perdata, dan hukum administrasi. Nah, bisa melanjutkan ya, slide selanjutnya. Dasar hukum dari BPHTP adalah Peraturan Kepala Daerah Perkada di dalam petunjukan pelaksanaan operasional. Lalu ada peraturan daerah atau perda yang mengatur tarif dan teknis daerah, serta peraturan pemerintah ketentuan teknis pelaksanaan dan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 terkait dengan landasan utama hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini adalah objek dari BPHTP. Bisa nampak di layar, teman-teman lihat objek dari BPHTP itu adanya transaksi jual beli, baik komersial tanah dan bangunan, tukar menukar, pertukaran hak antara dua pihak, hibah, pemberian semasa hidup, hibah wasiat, waris, pemasukan ke badan usaha sampai pemisahan hak sampai dengan lelang. Ya, itu adalah objek dari BPHTP. Selanjutnya, subjek dan wajib pajak BPHTP adalah pajak BPHTP adalah setiap pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan eh, yang terdiri dari pertama ada yang namanya orang pribadi. Orang pribadi ini individu yang menerima atau membeli hak atas tanah atau bangunan. Badan berarti perusahaan atau yayasan, biasa koperasi atau entitas hukum lainnya yang memperoleh hak. Nah, wajib pajak BPHTP ini siapa? Wajib pajak adalah pihak yang secara hukum berkewajiban membayar BPHTP, yaitu yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Nah, kewajiban ini timbul pada saat satu ditandatangani akte pemindahan oleh PPAT atau notaris, yang kedua ada pendaftaran hak pertama kali di kantor pertanahan, yang ketiga adalah ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang. Jadi ini adalah subjek pajak dan wajib pajak dari BPHTP. Sekarang kita memasuki tarif dari BPHTP. Tarif BPHTP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau Perda berdasarkan Undang-Undang UU HKPD. Tarif maksimum BPHTP yang dikenakan adalah 5% dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, tarif mekanisme ini, tarif tertingginya itu ditetapkan adalah 5% sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Setelah itu ada yang namanya kewenangan daerah. Kewenangan daerah itu adalah setiap daerah berwenang menetapkan tarif melalui Perda, sehingga tarif dapat bervariasi antara daerah satu dengan daerah yang lain, tetapi tarif tersebut tidak boleh melebihi batas maksimum. Jadi ada batas maksimumnya tadi ya, 5%. Nah, prinsip pengenaannya, tarif yang dikenakan di dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai pajak objek pajak dikurangi dengan nilai pajak objek pajak tidak kena pajak, memastikan keadilan bagi wajib pajak dengan transaksi yang kecil. Tarif umum paling banyak diterapkan di daerah di Indonesia adalah 5%, meskipun daerah tertentu menetapkan tarifnya lebih rendah. Jadi itu tarif umumnya itu 5% ya teman-teman ya. Ya, di layar adalah rumus perhitungan dari BPHTP. Perhitungan BPHTP ini mengikuti rumus yang sederhana namun memerlukan pemahaman terhadap setiap komponennya. Ini adalah eh, rumus resmi perhitungan dari BPHTP. Yang pertama, BPHTP sama dengan tarif dikalikan dengan NPOP dikurangi dengan NPOP PKB. Tarif berarti presentase yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, tarif maksimumnya adalah 5%. Sedangkan NPOP-nya itu adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai nyata dari transaksi perolehan haknya itu berapa,
yang sudah disepakati ya, seperti harga jual, nilai lelang, ataupun nilai hibah. Jika nilai NPOP lebih rendah dari NJOP, maka yang digunakan adalah nilai dari NJOP. Ya, jadi nilai apa namanya? Ya, jadi kalau misal nilai NPOP-nya lebih rendah dari NJOP, maka yang digunakan adalah nilai NJOP-nya. Selanjutnya adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau ambang batas nilai perolehan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penetapan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sisa nilai di atas atau nilai NPOP-TKP itulah yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ya. Ini ya nilai NPOP-TKP-nya. Ini adalah contoh dari perhitungan BPHTP. Ini kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Berikut adalah ilustrasi penghitungan BPHTP secara bertahap menggunakan kasus transaksi jual beli tanah. Ikuti setiap langkah untuk memahami alur perhitungannya dengan mudah. Nih ya, contohnya di sini Pak Budi membeli sebidang tanah di kota X dengan harga 850 juta. NPOP-TKP yang berlaku di daerah tersebut adalah 80 juta rupiah dan tarif BPHTP yang ditetapkan adalah 5%. Nah, langkahnya kita pertama adalah tentukan nilai perolehan objek pajaknya. Transaksi harga belinya berapa? 850 juta. NPOP-nya berapa? 80 juta. Hitung dasar pengenaan pajaknya. Nilai NPOP-nya 850 dikurangi 80 berarti 770 juta. Tarif BPHTP-nya 5% dikali BDPP berarti 5% dikali 770 juta. Maka BPHTP terhutang dengan pajaknya dengan harga jual harga jual belinya tadi 850 juta, jumlah yang wajib dibayar adalah 38.500. Itu adalah BPHTP terhutang yang harus dibayar oleh Pak Budi ya. Paham ya sampai sini ya untuk perhitungannya ya. Selanjutnya mekanisme pembayaran dan pelaporan BPHTP. Nampak di layar ya teman-teman ya untuk mekanisme dan pelaporan BPHTP. Nah, di sini adalah mekanisme eh, dari pembayaran dan pelaporan BPHTP. Ini bisa dilihat yang pertama adalah perolehan hak. Setelah itu dihitung PPHTP-nya, kita bisa langsung bayar ke bank dan validasi daerah. Oke, selesai. Selanjutnya dibalik nama. Jadi eh, proses ini memang ini ya dari PPHTP-nya sendiri itu sudah saat ini sudah ini ya sudah lebih efisien ya. Itu bisa dilihat juga ya di tahap pertama itu terjadi perolehan hak. Misalnya di sini melalui jual beli, hibah, tukar menukar atau warisan. Pada saat timbul kewajiban perpajakan bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, selanjutnya dilakukan perhitungan BPHTP yaitu dengan menghitung nilai perolehan objek pajak atau NOP-nya dihitung dulu. Kemudian dikurangi nilai perolehan objek pajaknya, tidak kena pajak atau NPOP-TKP-nya. Hasilnya itu akan dikenakan tarif sebesar 5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan ini biasanya dibantu oleh PPATK atau notaris sehingga besarannya pajak yang harus dibayar sesuai dengan nilai transaksi dan peraturan daerah. Setelah jumlah PPHTP-nya diketahui, WP ini wajib melakukan pembayaran melalui bank atau saluran pembayaran yang dituju oleh pemerintah daerah. Biasanya bank ya. Bukti pembayaran ini menjadi dokumen penting karena merupakan syarat untuk melanjutkan proses administrasi.
Tahap berikutnya adalah validasi oleh pemerintah daerah, yaitu pemeriksaan terhadap data transaksi, nilai objek pajaknya, serta kesesuaian jumlah BPHTP-nya yang dibayarkan. Nah, di sini apabila proses validasi yang telah selesai dinyatakan benar, baru nih proses balik nama atau pendaftaran hak di kantor pertanahan itu bisa dilakukan. Dalam prakteknya ya, teman-teman notaris ini juga memiliki peran yang sangat penting ya, terkait dengan memastikan seluruh dokumen telah lengkap, eh, termasuk bukti pembayaran PPHTP-nya, sebelum akta jual beli ditandatangani dan proses pendaftaran dilanjut. Dengan demikian, pembayaran PPHTP menjadi salah satu syarat hukum yang harus dipenuhi agar peralihan hak atas tanah dan bangunan memperoleh kekuatan hukum yang sah ya. Jadi di mata kuliah hukum pajak ini kita tuh bukan hanya menghitung saja, tetapi tahu nih mekanisme kewajiban perpajakannya yang dia atur dan dipisahkan dari proses hukum dan transaksi pertanahannya. Nah, pembayaran BPHTB itu sekali lagi ya bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi syarat administratif dan syarat yuridis untuk memperoleh pengakuan hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi ini benar-benar harus dipahami ya teman-teman ya. Hmm. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktek PPHTP, perbedaan nilai transaksi dengan NJOP. Nah, wajib pajak ini cenderung melaporkan NOP-nya lebih rendah daripada harga sesungguhnya untuk mengurangi beban pajak. Sengketa nilai perolehan dan keterlambatan pembayaran yang terakhir adalah kesalahan administrasi kepatuhan. Ini adalah kesalahan pengisian SSPD, ketidakpahaman prosedur, dan rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi hambatan utama dari munculnya permasalahan dengan adanya praktek BPHTP. Nah, ini adalah alur ya dari BPHTP. Ini baik, teman-teman, untuk materi hari ini kita sudah membahas mengenai BPHTP. Nanti ya saya review lagi pajak daerah yang dikenakan di setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini sesuai dengan ketentuan UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Lalu kita sudah memahami peraturan BPHTP ini juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi untuk yang namanya pembangunan di setiap daerah masing-masing karena masuknya ini ke pajak daerah bukan ke pajak pusat. Baik, pertemuan kita pada kali ini saya akhiri. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya melalui WhatsApp group atau live di Siakat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.